Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatus sholati. Kita belajar hari ini, kita belajar tentang tata cara sholat. Furudus sholati, adapun fardunya sholat, ai arkanuha, artinya rukun-rukunnya sholat, itu khamsata asyarah, sebanyak 15. Berjumlah 15, bija'lit tumakninati, dengan menjadikan beberapa tumakninah, wahidan, dihitung satu. Karena tumakninah dalam sholat itu ada 4 tempat. Yang pertama yaitu pada saat ruku, yang kedua iktidal atau bangun dari ruku, kemudian harus tumakninah ketika kita sujud, dan tumakninah di duduk antara dua sujud. Nah, di sini di kitab ini disebutkan ada 15 rukun karena tumakninah yang 4 tadi itu dijadikan satu, sehingga jumlahnya hanya 15. Ahaduha, dari yang 15, ahaduha yang pertama adalah niyatun. Yang pertama adalah niat. Jadi sholat ini merupakan ibadah, maka untuk sahnya ibadah menurut Imam Syafi'i itu harus adanya niat. Maka rukun yang pertama adalah niat, supaya ibadahnya, supaya sholatnya menjadi sah. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah ucapan hati, ucapan yang disebutkan, yang diucapkan di dalam hati. Di dalam kita disebutkan niat itu adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, sengaja melakukan sesuatu yang dibarengkan, yang bersamaan dengan pekerjaannya, dengan prakteknya. Contoh seperti orang melaksanakan, saya niat sholat fardu duhur, yaitu dilakukan ketika kita bersamaan dengan takbiratul ihram, artinya kita melaksanakan, hati juga membacakan niatnya. Itu yang dinamakan niat. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan kalau orang hanya mengatakan usolli fardhu duhri di lisannya, hatinya tidak membaca juga, maka itu namanya hanya melafatkan. Dalam istilah Arab itu hanya talaffudun niat, melafatkan niat, bukan berniat. Karena tempatnya niat itu adalah fil qalbi, di dalam hati. Nah, ketika kita melaksanakan sholat fardu, ada ketentuannya. Wa'lam annal fardhu yu'tabaru fi niyatihi salah satu asy'ah. Ketika kita melaksanakan ibadah fardu, maka ketika kita berniat harus menyebutkan 3 perkara yang dianggap di dalam niatnya ibadah fardu itu ada 3. Yang pertama qasdu fi'lihi, yaitu sengaja mengerjakan fardu tersebut, yang mana kita lafadzkan dengan kalimat usolli, artinya saya sholat. Yang kedua wa ta'yinuhu, ketentuan daripada niat itu wa ta'yinuhu, menentukan, harus menentukan apakah sholat duhur, sholat asar, atau sholat-sholat yang lain. Itu yang kedua, harus disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah waniyatul fardiyati, menyebutkan kefarduannya. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, ya, kita membaca usolli fardhu duhri, saya niat sholat fardu duhur. Nah, itu sudah sah, sudah memenuhi beberapa syarat untuk sahnya niat. Jadi usolli fardhu duhri,
itu sudah sah. Saya niat sholat fardu duhur, sudah cukup. Nah, sementara dalam penyebutan rokaatnya, mustaqbilal kiblahnya, menghadap kiblatnya, jumlah rokaatnya, kemudian lillahi ta'ala, itu semuanya hukumnya sunnah. Jadi yang pokok adalah usolli fardot duhri, saya niat sholat fardu duhur, itu sudah cukup untuk sahnya niat sholat fardu. Ini mungkin yang untuk pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.